Dan saya melihat bahwa jelas sikap Pak Surya Paloh tidak menolak AHY, tapi tidak mau sekarang. Sisi lain Demokrat menginginkan harus sekarang. Dan pada pertemuan hari Jumat malam dengan Pak SBY, beliau menyebut tanggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai jawaban Pak Anies Baswedan ketika Pak Anies dituding sebagai pengkhianat oleh petinggi Partai Demokrat. Bahkan Pak SBY mengatakan tidak amanah, tidak jujur, tidak sidik. Bagaimana jadinya kalau memimpin negeri yang besar ini, punya kekuasaan yang besar? Apa jadinya negeri ini? Nah, kali ini teman-teman, Pak Anies Baswedan akan menjawabnya. Tetapi sebelum kita lanjut teman-teman, pernyataan-pernyataan yang dilakukan oleh Partai Demokrat ini juga membuat gerah dari petinggi Partai Nasdem, bahkan akan melaporkan pernyataan-pernyataan mereka ke pihak kepolisian. Namun sampai di tempat teman-teman di Barreskrim ternyata ini ada pesan dari Pak Surya Paloh maupun dari Pak Anies Baswedan supaya mengurungkan niatnya melaporkan orang-orang yang telah merugikan Pak Anies Baswedan ataupun merugikan dari Partai Demokrat karena dianggap pengkhianat, kemudian tidak jujur, tidak amanah. Lalu bagaimana sebenarnya tanggapan dari Pak Anies Baswedan? Ini tanggapan yang cukup cerdas dari Pak Anies Baswedan, memberikan ilustrasi gambaran terkait kejadian sebelum Pak Anies ini berduet dengan Muhaimin Iskandar. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita tonton video yang satu ini. Mereka tidak sidik, tidak jujur, tidak amanah, berarti tidak bisa dipercaya dan mengingkari hal-hal yang telah disepakati. Tidak memegang komitmen dan janji-janjinya. Nah sekarang saja tidak sidik, tidak amanah, tidak memegang komitmennya. Bagaimana nanti kalau menjadi pemimpin dengan kekuasaan yang besar, rakyat akan diapakan? Tanggapan Anda, Mas Anies? Ini ya, sebenarnya saya tidak ingin menanggapi secara detail ini semua. Saya sangat hormat kepada Pak SBY. Beliau adalah panutan, beliau adalah presiden yang sudah mengabdi 10 tahun, teladan. Dalam hal ini ada beberapa fakta yang terpaksa saya harus sampaikan di sini. Bahwa pada, ini makanya disebut dengan suratan takdir, Allah Maha mengatur. Pada mulai weekend, jadi ini saya buka tanggalan ya supaya tidak salah. Mulai 27, 28, 29, jadi Minggu, Senin, Selasa itu percakapan intensif di tim 8. Dan pada tanggal 28 itu sudah ketemu situasi terjadi perbedaan pandangan yang tidak bisa dipertemukan. Apa perbedaan pandangannya? Saya mulai dari bulan Juni. Pada bulan Juni itu saya sampaikan kepada Pak Surya Paloh, Nasdem, PKS maupun Demokrat, bahwa dari semua opsi wakil yang ada, yang tersedia sekarang adalah AHY. Saya sampaikan ke Pak Surya Paloh. Dan Pak Surya Paloh ketika saya mendengar itu, beliau tidak menolak. Tapi beliau mengatakan, begini, itu adalah opsi yang boleh kita lakukan pencalonan di ujung. Tapi tidak sekarang. Okay? Kemudian PKS memahami bahwa pilihannya memang AHY, yang tersedia AHY, kemudian Demokrat juga begitu. Lalu Pak Surya Paloh waktu itu bilang nanti kita bahas sesudah Bung Anies pulang haji. Oke? Saya berangkat haji. Nah sesudah pulang haji, mulai dari sisi Demokrat berharap itu segera dideklarasikan, segera disepakati. Dari sisi Nasdem tidak bersedia. Nama itu tidak ditolak, tetapi tidak dideklarasikan sekarang. Dicoba, dicari penjembatan sampai akhirnya tidak ketemu. Dan puncaknya itu pada hari Selasa, malamnya Selasa ada pertemuan yang mereka tidak tahu terjadi perbedaan ini. Di situ, di tim 8,
utusan Demokrat dan utusan PKB terjadi perbedaan pandangan yang sangat keras, bahkan sampai gebrak meja di situ. Apa perbedaannya? Perbedaannya begini, Demokrat menginginkan ditetapkan segera, Nasdem menginginkan ditetapkan nanti sambil menunggu. Menunggu apa? Menunggu siapa tahu ada opsi lain. Tapi kalau ditanya opsinya apa, juga nggak bisa jawab. Tinggal kita tunggu aja, siapa tahu ada opsi. Kita tidak tahu. Jadi kenapa harus buru-buru? Ya. Dan perbedaan itu kemudian tidak ditemukan. Sampai gebrak meja, sampai keras sekali. Karena ada beberapa statement-statement yang dirasa kurang tepat. Dan malamnya, tanggal 28 malam, ini saya ada teksnya. Saya kirim WA kepada Pak Sudirman Said, utusan saya di sana. Saya sampaikan kepada beliau, boleh saya bacakan? Ya. Sorry, ini 28 atau 29 Mas Anies? Jadi ini hari Senin malam. Hari Senin malam. Jadi kan mulai Minggu, Senin sudah terjadi perbedaan. Ya. Puncaknya berakhir di Selasa sore. Oke. Pada 28 saya katakan begini. Pada Pak SBY disampaikan apa adanya. Nasdem tidak bersedia mendeklarasikan segera. Pada Pak SP disampaikan apa adanya. Demokrat bersiap permisi bila tidak deklarasi segera. Terus saya tulis, semoga Allah turunkan petunjuk kepada semua. Ini saya kirim Senin malam, tanggal 22. Senin malam jam 22. Pagi-pagi Pak Sudirman dengan Pak Dadang, utusan saya datang. Dia mengatakan, Mas, ini benar. Nggak mau dijembatani lagi. Saya bilang, sudah. Ini kita sudah usahakan menjembatani, tidak ketemu. Sudah, sekarang kita serahkan pada Allah. Ya, serahkan pada Allah. Tawakal Allah. Dan mereka bilang, Mas, ini artinya Mas Anies gak dapat kendaraan loh. Artinya gak dapat kendaraan. Ini Demokrat kalau disampaikan ini, berarti Demokrat potensinya akan keluar. Mau apa lagi? Ini kenyataan. Dan saya melihat bahwa jelas sikap Pak Surya Paloh tidak menolak AHY, tapi tidak mau sekarang. Sisi lain Demokrat menginginkan harus sekarang. Dan pada pertemuan hari Jumat malam dengan Pak SBY, beliau menyebut tanggal. Beliau meminta supaya sebelum tanggal 3 ada deklarasi. Selesai pertemuan dengan Pak SBY, saya bilang kepada semua, jangan pernah keluar kata tanggal 3 itu. Kenapa? Karena kalau itu disebut dan tidak terlaksana, maka kita tidak melindungi nama baik Pak SBY. Karena Pak SBY memberikan deadline. Tapi bila itu dilaksanakan, kita tidak melindungi harga diri yang lain merasa dipaksakan. Tapi terpaksa saya sebut angka tanggal 3 ini, karena disebutkan dalam press conference, seakan-akan ada kesepakatan bahwa tanggal 3 ada deklarasi. Jadi, begini pada malam itu, sore itu hari Selasa, sudah terjadi ketidaksepakatan. Dan pertemuan berakhir dengan menyampaikan bahwa Demokrat silahkan bila mau melakukan opsi-opsi lain, sudah selesai, tidak ada kesepakatan di sini. Ini Mas Anies, saya mau mengkelirkan. Jadi Anda katakan bahkan sebelum rame-rame ini, Demokrat pun sudah bersiap, bahkan sudah memberikan ultimatum akan keluar dari koalisi. Ya, itu kan dalam percakapan. Dalam percakapan di tim 8 ada, bukan keluar koalisi. Mereka akan coba exercise lain. Ini mereka menunggu kapan ini keputusannya. Di sisi lain, kita tahu Nasdem bukan menolak AHY, tapi tidak mau dideklarasikan segera. Dan dua ini tidak bisa ketemu. Dan yang tadi Anda sebutkan sudah deadlock sebetulnya. Pada hari Selasa itu sudah Selasa siang maghrib. sudah deadlock. Ya, maka itu. Dan Anda bersiap tidak dapat tiket ketika itu. Ya, Selasa pagi itu sampai Mas Dadang yang dengan Dadang Mas Sudirman Said, dua-duanya bilang, Mas, ini kalau sampai yang Anda tulis itu disampaikan kepada keduanya, kemungkinan Anda nggak dapat tiket. Boleh. Dan saya katakan gini, kita sampaikan apa adanya, serahkan pada Allah. Biar Allah yang ngatur. Ikhtiar kita untuk mencapai kesepakatan sudah selesai. Dan dua utusan Nasdem, Pak Sugeng Suparwoto dan Pak Willy, dua-duanya tegas, tidak bersedia sekarang. Tidak mau, mereka tidak seperti garisnya Pak SP, tidak menolak, tapi tidak mau sekarang. Mas Adi, saya mau konfirmasi. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait pernyataan yang disampaikan Pak SBY, kemudian mendapat tanggapan dari Pak Anies Baswedan. Jadi kronologinya seperti itu teman, terkait pemilihan Muhaimin Iskandar sebagai calon wakilnya Pak Anies Baswedan. Namun terlepas itu semua, sebenarnya untuk memilih calon wakil presiden itu memang wewenang dari Pak Anies Baswedan. Walaupun memang Pak Anies tidak bisa berdiri sendiri, karena ada partai-partai yang mendukung Pak Anies untuk maju di 2024. Misalkan peran Pak Surya Paloh yang ketemu dengan Muhaimin Iskandar tanpa sepengetahuan dari pihak PKS maupun dari pihak Partai Demokrat. Nah,
Apa yang dilakukan Pak Surya Paloh merupakan terobosan ketika terjadi jalan buntu di internal koalisi perubahan, di mana pihak Demokrat ingin segera deklarasi calon Presiden Anies Baswedan beserta wakilnya, sementara pihak Partai Nasdem minta supaya agak mundur karena mungkin ada alternatif lain untuk mengusung pasangan calon lain. Dan ketemulah akhirnya Pak Surya Paloh ini berdekatan dengan PKB dan PKB setuju untuk menjadi calon wakilnya Pak Anies Baswedan. Nah, harusnya menurut saya Partai Demokrat harusnya menyambut gembira dengan kedatangan satu lagi partai politik yang mengusung di koalisi perubahan. Mestinya Partai Demokrat welcome kepada PKB yang masuk di koalisi perubahan, tidak malah keluar kemudian membuat narasi-narasi yang menjatuhkan Pak Anies dengan kalimat pengkhianat. Padahal tidak ada niat dari Pak Anies Baswedan untuk mengkhianati koalisi tersebut. Namun kalau kita melihat sebelumnya di dalam koalisi itu kan sudah mensepakati bahwa calon wakil presiden itu yang punya wewenang menunjuk adalah Pak Anies Baswedan sebagai capresnya. Jadi kalau Pak Anies Baswedan memilih Muhaimin Iskandar, apa masalahnya? Kan di koalisi tersebut sudah memberikan kewenangan kepada Pak Anies Baswedan untuk memilih calon wakilnya. Ketika Pak Anies memilih calon wakilnya Muhaimin Iskandar, kenapa Partai Demokrat malah keluar dan membuat pernyataan yang negatif kepada Pak Anies Baswedan yang katanya pengkhianat? Maka tidak salah sebenarnya pihak Partai Nasdem yang kemarin itu akan melaporkan orang-orang yang memberikan pernyataan-pernyataan yang menjatuhkan Pak Anies Baswedan. Walaupun pada akhirnya urung dilaporkan karena pertimbangan dari Pak Surya Paloh maupun dari Pak Anies Baswedan, pertimbangannya supaya fokus dalam pemenangan Pilpres di 2024. Sehingga rakyat bisa menilai siapakah yang sebenarnya berjuang tulus untuk kepentingan bangsa negara atau siapakah yang berjuang hanya untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Jadi kalau kepentingan pribadinya atau golongannya tidak tercover, maka dia mungkin keluar dari sebuah komunitas atau koalisi. Jadi rakyatlah yang bisa menilainya. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.